Sebelum video ini dimulai, gue mau disclaimer dulu nih. Video ini berisikan fakta, jadi kalau kalian alergi sama fakta, mending kalian gak usah nonton video ini deh. Daripada kalian keluar-keluar di komen sebelum kebakaran pantat ya kan. Ada ilegal gak usah soal kritik. Kalau gak bisa bikin anime, mending diam aja. Semua orang kan punya seleranya masing-masing. Iya, semua orang punya seleranya masing-masing. Tapi selera lu tuh sampah anjing. Perlu gue ingatkan kalau selera gue itu elitnya melebihi Admin Yami. Kalau Admin Yami itu dewa anime, gue adalah rajanya dewa anime. Kasta gue lebih tinggi dari dia. Jadi kalau video ini gak rame anjing sih. Soalnya gue udah mengorbankan diri gue buat nonton anime sesampah ini, cuman buat gue ledek-ledekin. Apakah worth it? Enggak. Jadi kalau mau menilai suatu anime itu ada sesuatu yang namanya 3 episode rule atau aturan 3 episode. Jadi gue nonton 3 episode, terus gue nilai anime itu berdasarkan ke 3 episode tersebut. Kalau bagus ya gue lanjut, kalau enggak ya udah gue drop aja, gak gue lanjutin. Nah, yang jadi masalahnya ini, gue nonton 1 episode anime ini aja gak bisa gitu. Mati garing gue anjir. Tapi ya tetap gue paksain dan akhirnya bisa nonton sampai 3 episode. Kalian bangga gak? 3 episode aja, gak usah banyak-banyak. Meninggal gue nanti kalau nonton lebih dari itu. Malah 3 episode itu lumayan banyak loh buat anime sesampah ini. Lagian siapa juga yang tahan nonton anime ini sih? Isekai Cheat Skill. Malas gue baca judulnya juga. Kalau kalian pikir kalian suka anime ini, mending kalian mikir lagi. Dan kalau kalian emang suka anime ini, kalian itu mungkin antara wibu jalur corona atau mungkin selera kalian emang sampah aja gitu. Awalnya gue kira anime itu bakalan bagus gitu kan. Gue pas itu cuma menilai dari karakter desainnya sama visualnya aja. Tapi yang gue dapetin apa? Sampah anjing. Boleh gak sih sesampah ini? Autornya ini kayaknya nulis cerita ini sambil ngocok deh. Soalnya isinya ini kelihatannya tuh bener-bener udah kayak mimpi basahnya dia gitu. Kalian tahu istilah self-insert gak sih? Self-insert adalah bagaimana para penulis cerita melampiaskan imajinasi mereka ke dalam sebuah cerita. Ya, makasih Dazzle atas informasinya. Bentar, suara Dazzle kayak gitu bukan sih? Wibu-wibu kayak kalian itu kan suka ngehalu nih ya. Ngehalu nyelamatin sekolah kalian dari serangan teroris, ngehalu punya harem, ngehalu jadi overpower, atau yang lainnya lah. Autor Isekai Cheat Skill ini juga sebenarnya sama aja kayak kalian. Bedanya dia sama kalian, itu dia nggak cuma ngehalu doang, tapi dibikin jadi cerita yang bisa-bisanya dapat adaptasi anime gitu. Gue jarang-jarang loh ngekritik anime sampai segininya. Video ini gue dedikasiin cuma buat ngebahas anime ini sepenuh hati gue. Gue gak peduli kalian mau ngamuk-ngamuk kayak, mau unsubscribe kayak, mau apa kayak, gue gak peduli. Gue bakalan ledek-ledekin anime ini sampai gue puas. Jadi siap-siap aja lo ya bangsat. Jadi ceritanya ini tentang si gendut yang dibully mulu kagak tahu kenapa. Masa gara-gara jelek doang dibully sampai segitunya gitu. Bahkan keluarganya sendiri aja benci sama dia gara-gara itu doang. Gak logis sih. Terus dia nemu cewek cantik lagi digangguin sama Yangki kontol besar gitu kan. Terus dia selamatin. Langsung digebukin tuh si gendut. Kenapa si gendut digebukin? Yap, karena dia jelek. Terus si cewek langsung kagum sambil basa-basa tipis gitu kan. Sange kayaknya. Si gendut itu di sekolah juga dibully. Padahal si gendut itu anaknya baik, soleh, rajin menabung ya kan. Tuh anak baik. Kasihan lu dibully terus ya Dut. Terus dia pulang. Karena dia kesel banget sama dirinya sendiri, kacanya dibukul sampai pecah. Terus tahu-tahu malah nemu pintu kemana saja bekas kakeknya. Kakeknya ini mantan MC harem kayaknya. Soalnya dia punya banyak barang dari dunia lain kayak begini. Setelah itu dia nyoba-nyobain pakai barang kakeknya. Pas udah selesai, besoknya tahu-tahu badan dia berubah jadi maco gitu kan. Tapi dia belum nyadar kalau badannya jadi kayak gitu. Soalnya kaca yang kemarin udah pecah. Yang begonya itu kenapa lu bisa-bisanya kagak sadar gitu anjing. Itu udah kelewat berapa hari semenjak lu punya badan kayak gitu. Sedongong apa sih lu goblok? Lu kan ngukur baju dulu tuh. Itu kan di tempat-tempat kayak gitu biasanya suka ada kacang ya. Terus dia balik lagi ke sekolah nih. Nah pas di sekolah orang-orang pada kaget. Ih siapa itu ganteng banget. Nah, Nani, Yuya, si gendut itu, kenapa kamu bisa menjadi seperti ini? Ini karena kau punya 50 juta power. Terus si cewek kemarin datang tuh, ngajakin si Yuya buat pindah ke sekolahnya dia. Soalnya bapaknya ini kepala sekolah di sana, jadi bisa seenak jidat aja kayaknya. Ini si cewek kok bisa-bisanya sadar kalau ini orang tuh Yuya. Pas ketemu kemarin kan beda jauh banget tuh. Kok dia bisa tahu kalau orang ini tuh si gendut yang kemarin gitu? Oke. Tadi gue baru nonton episode 2, ternyata dia tahu kalau si gendut itu Yuya dari matanya. Mata apa coba? Ini cewek kayaknya kebanyakan makan wortel jadi gini nih. Matanya jadi tajam banget gitu. Gak mungkin bisa gitu. Dikira tukang hipnotis kali. Tatap mata saya. Ini si Lonte mentang-mentang anak kepala sekolah sembarangan aja kelakuannya masukin orang random ke sekolahnya dia gitu. Padahal dia si gendut gak punya prestasi apa-apa, gak pinter-pinter amat, cuman ketemu sekilas sambil digebukin doang. Terus orangnya ganteng, malah langsung ngomong kalau dia itu berbeda dari orang lain. Cara untuk mengetahui sifat atau kepribadian seseorang itu kan biasanya melalui komunikasi ya. Nah, lu ngobrol aja belum sesering itu. Kok lu bisa-bisanya udah sok tahu gimana sifatnya si Yuya gitu. Bisa tahu dari matanya apa coba? Sebel gua. Sampai disuapin krepek ke mukanya dia, mending disuapin kontol aja bangsa.
Habis itu si Yuya balik lagi ke pintu kemana saja. Pas di sana, dia ketemu si lonte nomor 2 lagi diserang monster, terus dia tolongin tuh. Nah, habis itu balik lagi ke dunia asli mau beli baju. Bajunya udah bau, soalnya jarang diganti. Nah, pas di mall tuh orang-orang pada ngeliatin, soalnya nih orang ganteng banget, katanya. Biasalah MC. Terus dia pergi ke toko, langsung ada cewek gatal nih, langsung so asik gitu kan. Nah, si Yuya ngejawabnya gini. Terus dia ketemu kaum LGBT yang lagi nyari model nih. Terus si Yuya direkrut buat jadi model sementara. Soalnya model yang lama malah kagak ada orangnya. Enak ya jadi ganteng. Jalan-jalan di mall doang tahu-tahu jadi model anjir. Sampai NPC yang lagi sibuk belanja aja ngeliatin si Yuya dulu. Pada ngegunduk gitu. Gak di atas gak di bawah. Giliran gua malah dikira monyet lepas. Di sana ada lantai nomor 3 juga BTW. Dia jadi partner modelnya si Yuya. Terus akhirnya dateng nih si model yang gak ada tadi. Dia orangnya ganteng. Terus orang-orang pada tapi tahu-tahu dia itu ternyata orangnya jahat, terus dibanting sama si Yuya. Terus NPC yang tadi nontonin langsung desah lagi tuh. Nah, pas di sana si lonte ketiga ini langsung suka sama Yuya. Ya, lu tahu sendiri lah gimana. Si lonte nomor 2 muncul lagi nih. Dia lagi nyariin si Yuya, tapi langsung diserang monster. Si Yuya datang, terus si lonte kedua minta dinikahin. Sumpah, gue gak tahan loh nonton anime ini. Gue gak tahu kalau menurut kalian gimana sih ya. Tapi yang jelas anime ini tuh sampah. Gue sebenarnya gak ada masalah sama konsep cerita tentang si jelek jadi si ganteng. Malah gue sering nontonnya kayak begitu, dan gue juga suka. Tapi kalau yang ini tuh kayak seolah-olah lo tuh cuma mencoba melarikan diri dari kenyataan, terus hidup di dunia fiksi yang lo buat di dalam kepala lo tanpa mencoba untuk mengubah diri lo yang asli gitu. Awalnya gue ngerasa simpati sama si gendut ini nih, tapi pas dia berubah jadi maco, gue malah kesel. Lunjak anjing. Terus ada satu hal lagi yang gue gak suka di anime ini. Semua karakter selain Yuya di anime ini itu cuma jadi batu loncatannya dia gitu. Seolah-olah mereka itu gak ada harga dirinya, gak punya kepribadiannya sendiri. Mereka cuma ada di sana biar si MC-nya kelihatan keren. Seolah-olah kayak seluruh dunia itu harus fokus sama dia. Gak ada side karakter yang benar-benar ngasih dampak buat penonton sama ceritanya gitu. Mungkin untuk anime Isekai Cheat Skill ini konteksnya berbeda sih ya. Anime ini dengan sengaja mengabaikan semua hal itu karena tujuannya ini hanya untuk sekedar fan service saja. Sesuatu yang para target penontonnya mungkin akan suka tanpa alur yang ribet atau konsep yang kompleks. Tapi anime ini melakukannya dengan terlalu berlebihan. Kalau tujuannya memang cuma mau nulis cerita yang simple, nggak rumit, nggak kompleks, seenggaknya ceritanya ini ditulis dengan sedikit lebih niat gitu. Nggak sesampah inilah. Soalnya isinya ini benar-benar kerasa kayak cerita halusinasi para bocah wibu yang baru puber. Kayaknya semua ini cuma mimpinya si Yuya deh. Pas bangun-bangun ternyata dia malah ngerek di kelas gitu kan. Tapi anime ini punya pesan moral yang benar-benar bermakna sih. Pesan itu adalah, lu ganteng, lu aman. Rawr.